Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuridu syaiton ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah. Al-ayah. Wa qala Ibnu Abbas wa Ibnu Umar rahimahumullah, al-maisir huwal kimar. Ikhwatu iman rahimakumullah, alhamdulillah merupakan kata yang paling pantas terucap dari lisan serta terwujud di dalam anggota badan karena berkat kudroh, irodah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan juga kesempatan, yang mana semoga dengan dua hal tersebut terus membuat kita istiqomah dalam menjalankan berbagai perintah Allah dan juga membuat kita istiqomah dalam menjauhi berbagai larangan dari Allah dan juga Rasul-Nya. Ikhwatu iman rahimakumullah, setelah sebelumnya di pertemuan kemarin kita sudah membahas cukup lebar, cukup rinci juga berkenaan dengan hukum al-maisir, dilihat dari lafadznya gitu, dilihat dari qawaid usuliyah lugawiyah, dilihat dari kaidah usul secara kebahasaan, bahwasannya hukum maisir ini, hukum perjudian ini itu haram secara mutlak gitu. Dilihat dari kalimat fajtanibuhu, maka jauhilah gitu. Jadi jangan sampai kita mendekatinya gitu. Seperti apa proses atau praktek mendekatinya sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Dan untuk pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan bahasan berkenaan maisir, terlebih tentang al-ahkam asy-syar'iyyah, lanjutan dari pertemuan sebelumnya, karena sekali lagi al-maisir itu terkait dengan perjudian itu, kalau kita melihat ayat gitu, juga kita melihat dari qaul sahabat radhiyallahu an, bahwasanya al-maisir itu diharamkan karena memiliki satu sifat, yaitu disyaratkan orang yang menang mengambil sesuatu dari yang kalah, atau disyaratkan orang yang kalah harus memberikan sesuatu kepada si pemenang gitu. Itu sifat yang utama, itulah sifat yang utama. Tetapi ikhwatu iman rahimakumullah, perlu juga disadari bahwasanya al-maisir, termasuk di dalam al-maisir atau bahasa Ibnu Abbas dan Ibnu Umar itu al-qimar gitu, al-qimar. Termasuk di dalam al-qimar itu adalah sesuatu yang tidak pasti. Sesuatu yang tidak pasti, atau bahasa kita gambling gitu, pemenangan. Seperti halnya suatu kemenangan yang didapat dengan cara pengocokan. Eta kan teu pasti gitu. Dikocok sahanu menang nateh gitu. Itu tidak pasti. Karena itulah pengocokan tersebut menjadi sifat yang lain, yang mana termasuk ke dalam al-qimar, dan al-qimar itu termasuk ke dalam al-maisir gitu. Seperti halnya ketika kita bermain, ari main catur makan eta murni ya, murni skill gitu istilahnya. Mau memilih yang putih atau memilih bidak yang hitam pun, kalau skillnya kita jago tentu kita bisa menang. Tapi mau memilih yang putih kalau skillnya tidak jago tentu kita kalah gitu. Memang pasti bakal gitu karena skill gitu. Tetapi kalau permainan lain yang menggunakan dadu misalkan, atau roda berputar dan lain sebagainya yang berhubungan erat dengannya keberuntungan lah gitu. Teu pasti sahanu menang, bisa jadi hari ini kita menang, besok kita kalah, atau hari ini game pertama kita menang, game keduanya kita kalah gitu. Pertama kan tergantung dadu gitu anu dikocoknya gitu. Nah, termasuk juga hal tersebut, maka permainan tersebut ketika memang ada taruhan harta di dalamnya, maka itu termasuk ke dalam al-qimar gitu. Termasuk ke dalam al-qimar.
Itulah sebagaimana disebutkan bahwasanya Alkimar itu sendiri bukan hanya permainan yang mengandung skill, tetapi permainan lain yang tidak ada skillnya sama sekali, gitu. Bisa diikuti oleh orang yang mampu ataupun tidak mampu, gitu. Nuboga skill atau nuteboga skill, tetapi terdapat taruhan di dalamnya, maka itu tentu saja termasuk ke dalam al-maisir. Ikhwatu iman rahimakumullah, dalam menjelaskan ayat ini pula perlu kami tegaskan bahwasannya mohon maaf sekali untuk beberapa pihak yang kurang setuju, gitu. Bahwasanya kami memandang ketika berkaitan dengan urusan arisan, gitu. Berkaitan dengan urusan arisan, maka itu di dalam prakteknya terdapat praktek-praktek alkimar, yang mana notabene alkimar itu adalah al-maisir, gitu. Apa dilihat dari praktek pengocokannya, gitu. Jadi siapa yang menang, gitu. Namun mah arisana dikocok, gitunya. Da praktekna memang lumrahna juga gitu. Arisan itu dikocok, siapa yang menang maka siapa yang menang pengocokan, gitu. Terlebih dahulu maka dia akan menang. Itu termasuk ke dalam al-maisir, Ari disebut judi mabisi kasar teuing, gitu. Disebut we alkimar, al-maisir. Karena terdapat praktek gambling yang tidak pasti. Kita kebagian keberapa, gitu, tepasti, nah ada dikocok teh, gitu. Terdapat alkimar, suatu hal yang tidak pasti. Kemudian ketika tidak dikocok, gitunya, misalkan berdasarkan kerelaan. Silahkan we sahawe nu bade pertama mah misalkan. Aya nu ngacung abi hoyong kahiji wios ulah, gitu. Apakah boleh saya yang pertama? Ternyata disetujui boleh sampai akhirnya nomor urut 10 misalkannya. Maka yang jadi permasalahan bukan masalah antarodin, bukan masalah keridoannya. Tetapi yang menjadi permasalahan itu masalah akadna, gitu. Urusan akad. Akad dia arisan itu seperti apa? Karena yang kami ketahui sampai sekarang, mungkin nanti bisa dikoreksi ya oleh ikhwatu iman. Bisa juga nanti disampaikan keberatannya di dalam kolom komentar, barangkali ada, supaya dapat menambah ilmu juga bagi kita semua. Yang kami ketahui sampai sekarang tidak lebih bahwasanya akad di arisan itu yang menjadi pembolehan untuk orang-orang yang membolehkan arisan, tidak lain yang pertama akad arisan itu dikatakan sebagai akad qard, pinjaman, gitu. Akad pinjaman. Tak ubahnya seperti kita meminjam uang ke orang lain, gitu. Arisan tenaha kita arisannya 100.000, tetapi ketika giliran pertama kita menangnya 1 juta, gitu kan. Anu 100.000 mah uang kita, tetapi yang 900.000 uang orang lain. Nah 900.000 itu ketika memakai akad qard, maka itu adalah pinjaman. Seolah kita meminjam 900.000 dari orang lain, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua yang kami ketahui juga di pihak lain ada yang mengatakan kenapa arisan itu boleh karena akadnya wadi'ah atau simpanan, gitu, nabung, gitu. Kita nabung 100.000, nabung 100.000, nabung 100.000, masuk giliran kita mendapatkan 1 juta, gitu. Kita mendapatkan 1 juta. Itu akadnya wadi'ah, nyimpen, nabung, tak ubahnya seperti koperasi lah, gitu. Seperti itu, cenah, gitu. 500.000 uang kita, 500.000 lagi orang yang lain, tetapi kita akadnya nabung, wadi'ah, nyimpen, gitu. Yang akhirnya nanti kita juga akan membayar 500.000 eta, nah ada wadi'ah, nyimpen, gitu. Seperti itu, gitu. Itu ketika mau dipahami sebagai wadi'ah. Namun ikhwatu iman rahimakumullah, tentu saja ketika membahas tentang qard yang pertama, ketika akad ini pinjaman, gitu, sekali lagi ketika ini akadnya meminjam, maka perlu diketahui ketika prakteknya misalkan ada 10 orang, dibagi arisannya tiap 1 minggu, berarti orang yang pertama di minggu pertama dia meminjam 900.000. Orang kedua di minggu kedua dia meminjam 800.000, gitu kan? Dan seterusnya. Sampai nanti orang ke-10, gitunya. Sekali lagi, sampai nanti orang ke-10
Di minggu ke-10 dia mendapatkan 1 juta. Kenapa mendapatkan 1 juta? Karena uangnya sendiri kan. Sekali deh. Anu 1 juta teh nginjem ti saha gitu. Da uangnya sendiri itu memang sudah 1 juta. Karena apa? Karena sudah gilirannya yang ke-10 anu terakhir gitu. 10 orang masing-masing akan diberikan tiap minggu kan. Gitu. Akan diberikan tiap minggu. Udunannya atau arisannya 100.000. 100.000 kali 10 berarti bakal 1 juta ya. Untuk minggu pertama dia membayar uang 100.000. Kemudian mendapatkan uang 1 juta. Berarti 100.000 uang miliknya, 900.000 dia pinjam dari orang lain. Tetapi ya itu tidak masalah lamun anu kahiji. Kemudian yang kedua, yang ketiga, 4, 5, 6 sampai 9 gitu. Itu tidak masalah karena masih ada uang yang dipinjamkan. Sedangkan untuk orang yang ke-10 yang kebagian terakhir, yang kebagian di minggu 10, pertanyaannya ari si ieu teh nginjem ka saha? Lamun akadna kored gitu. Karena yang jadi anu pasti mah gitu, yang sudah jadi kepastian bahwasanya orang yang ke-10 yang mendapatkan arisan di minggu ke-10 dia tidak meminjam kepada siapapun. Justru dia itu adalah orang yang meminjamkan gitu. Jadi akadna naon atuh? Jang jelema nu ka-10 gitu. Seperti itu gitu. Adanya sedikit naonnya perlu perhatian lah ketika mau dikatakan sebagai akad qorad murni, akad pinjaman gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau akad qorad murni, kenapa harus mengikat gitu lah. Istilahnya harus mengikat. Misalkan saya meminjam 1 juta, saya meminjam 1 juta. Apakah memang harus saya bayar tiap minggu 100.000? Ataukah boleh saya bayar langsung 1 juta gitu kan? Seperti itu gitu. Ataukah boleh saya cicil 500.000 gitu. Seperti itu. Saya meminjam uang 900.000, tetapi dengan syarat saya juga harus meminjamkan uang. Itu kan memikat gitu. Itu teh memikat. Simkuring nginjem artos kayasin, tapi syaratna sauriasin teh asalkan engke oge simkuring kudu bisa nginjem ka ibad gitu. Nah, itu kan mengikat. Orang yang pertama meminjam 900.000 dengan syarat dia juga harus meminjamkan uangnya kepada orang yang kedua, ketiga sampai orang yang ke-10. Kan gitu eta teh. Seperti itu gitu kalau memang ini mau dipahami sebagai akad qorad murni. Maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk tidak menyebut suatu kesalahan gitu. Jadi sekali lagi bisa dikoreksi, bisa berubah karena memang ini urusan muamalah lumayan pelik gitu. Barangkali memang ada yang belum terbaca oleh kami ataupun oleh para asati juga gitu, bisa membantu urusan arisan ketika memang mau dipahami akadnya qorad. Kalau akad qorad yang pertama berarti orang yang terakhir itu minjam kasaha dan henteu nginjem gitu. Dan memang duit nanu geus 1 juta, dicandak we 1 juta. Kalau akad qorad maka kenapa harus mengikat gitu. Orang yang meminjam harus mensyaratkan diri bahwa dia juga ingin meminjamkan uang. Nu nginjem teh plus jeung kudu nginjemkeunana gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaulah ini memang akad wadiah atau nabung gitu, maka tentu saja ada beberapa hal aspek yang perlu diperhatikan. Kalaulah ini memang menabung, kita menabung sampai dapat 1 juta, kemudian itulah uang kita, maka kenapa gitu? Ketika kita kebagian misalkan ke-5, kebagian nate ke-5, nabung nate kerek 500.000, tetapi yang didapat uangnya 1 juta gitu. Ari nabungna karek 500.000, ari nu meunangna 1 juta, tah 500.000 nadi teh akad naon gitu. Kalau memang ini akadnya menabung. Seperti halnya kita menabung di bank, kita masukkan kitunya 100. Ketika kita mau mengambil, ya tentu saja sesuai apa yang kita tabung. Urang nabungna nembe 500.000 nya tiasa diambil na oge 500.000. Sekarang ketika nabung baru 500.000 atau bahkan baru 100.000, yang didapatnya 1 juta.
tah nu 800.000 na deui teh naon gitu. Kalau akadnya memang simpanan wadiah gitu. Kalau akadnya memang wadiah. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, maka tidak berlebihan bagi kami untuk menyebut bahwasannya sebagai salah satu juga keputusan dari Persatuan Islam bahwasanya arisan itu diharamkan karena memang ada aspek ketidakjelasan dari sisi akad. Kalaulah arisannya dikocok, maka aspek tidak jelasnya memang haramna ku dikocokna gitu, gambling. Tetapi kalau tidak dikocok atas kerelaan dan lain sebagainya, maka ada aspek ketidakjelasan yang masuk ke dalam ranah arisan. Kalau mau dikatakan sebagai arisan itu sedekah ya, tabaru, akad tabaru, akad yang memang tidak memiliki keuntungan tersendiri. Akad sedekah misalkan ya, sama juga. Sedekah itu kenapa harus mengikat gitu. Saya sedekah 100.000 unggal minggu tapi engke abdi oge kedah kenging 1 juta gitu. Kan mengikat, angger keneh gitu. Lamun deuk mere-mere atuh. Seperti itu. Sekarang arisannya 100.000, kalau saya sedekahnya 50.000 bagaimana? Kan ditolak ku si bandar teh istilahna, ku anggota nu lain teh bakal ditolak. Seperti itu gitu. Kalau mau memang sedekah rutin ya silahkan saja gitu. Kalau sedekah itu kan yang namanya infak itu al-afwa, sesuai kelebihan dari kebutuhan kita. Ada lebihnya 50.000 ya sedekahkan kalau mau rutin gitu. Kepada keluarga silahkan gitu. Kalau adanya 100.000 ya silahkan gitu. Tidak perlu mengikat harus segitu, tidak perlu mengikat harus kapan waktunya, dan tidak perlu mengikat kita juga harus disedekahkan, harus disedekahi gitu. Teu kedah diikat kuno karar itu. Kalau memang murni tabaru, murni sedekah, murni infak gitu. Nah, itu mungkin sedikit catatan. Sekali lagi kami juga meminta masukan dari ikhwatu iman. Barangkali ada yang lebih pelik ya, ada yang lebih jeli berkenaan dengan arisan ini, bisa dibantu. Langsung saja di kolom komentar, tidak mengapa gitu. Karena nyalah kalau mau langsung juga misalkan ke grup gitu ya, atau mau langsung ke pemuda silahkan, itu tidak masalah gitu. Itu lebih baik. Yang penting kami juga menunggu jika memang ada koreksi beberapa hal terkait dengan hukum arisan yang mana termasuk ke dalam al-qimar dan juga al-maisir. Ya, mangga orang membahasah gitu urusan arisan. Seperti itu yang pertama bahasan terkait dengan kelanjutan dari bahasan yang kemarin. Setelah kemarin kita fokus di al-maisir secara kebahasaan, maka kita sekarang fokus secara prakteknya juga gitu. Kemudian yang kedua, yang hendak dibahas juga, bahwasanya al-maisir selain dari sifat yang melekat gitu, selain diharamkan dikarenakan ada sifat yang melekat, yaitu taruhan, yaitu gambling, bebenangan gitu. Nah, selain dari hal tersebut, maka maisir juga diharamkan karena faktor luar. Sekali lagi, selain maisir diharamkan karena sifat melekat, maka maisir juga diharamkan dikarenakan adanya ilat dari luar. Ini beda ya, ini berbeda. Antara sifat yang melekat dan juga ilat dari luar itu sangat berbeda. Kalau sifat yang melekat itu tidak bisa dipisahkan. Yang namanya maisir itu taruhan gitu. Game yang bertajuk taruhan, anu dasarnya memang aya taruhan. Ketika mau game apapun, selama ada sifat yang melekat yaitu taruhan, maka itu maisir. Itu sifat melekat. Tetapi yang kedua, maisir juga diharamkan karena ada faktor yang lain, faktor luar. Ini mah tidak terlalu melekat, karena bisa jadi anu taruhan tidak ada faktor yang ini. Bisa jadi juga yang tidak taruhan tetapi terdapat faktor luar yang ini. Gitu. Faktor apa? Faktor tersebut dijelaskan di Quran Surat Al-Maidah ayat 91. Kelanjutan dari pengharaman maisir di Al-Maidah ayat 90. Yaitu di mana Allah berfirman, innama yuridu syaiton ayyuqi'a bainakumul adawata wal bagdo'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anisolah. Di sana Allah menyebutkan sesungguhnya setan itu bermaksud menimbulkan permusuhan, menimbulkan kebencian, menghalangi kamu dari mengingat Allah, juga menghalangi dari pelaksanaan sholat. Setidaknya Allah menyebut 4 nih.
Ada 4 faktor diharamkannya maisir selain karena ada sifat melekat. Seperti begini, misalkan ada orang berjudi gitu. Tetapi dengan judinya itu ya tidak menimbulkan permusuhan, tidak menimbulkan kebencian, bahkan selalu zikir ke Allah, termasuk juga sok sholat gitu. Misalkan meskipun mungkin ayah sih. Misalkan saja orang yang berjudi taruhan gitu, tetapi sok sholat gitunya. Itu kan bukan berarti dia anak soleh gitu maksudnya. Bukan berarti merupakan pembenaran. Karena apa? Karena maisirnya haram karena ada sifat yang melekat. Nu ieu mah haram teh pedah aya taruhana. Tetapi misalkan di kesempatan yang lain ada orang-orang yang bermain catur gitunya. Tetapi dengan caturnya itu dah memang tetaruhan dina caturna ge. Hayang main we gitu. Tetapi dengan caturnya itu menimbulkan permusuhan, kebencian gitu. Apakah menjadi haram? Ya menjadi haram. Kenapa? Karena ada faktor luar gitu. Jadi bukan karena ada taruhan haramnya, tetapi karena ada faktor yang lain, ada ilat yang lain. Yang mana Allah sebutkan di Quran Surat Al-Maidah ayat 91. Permusuhan, kebencian, tidak ingat Allah, tidak juga ingat kepada sholat gitu. Itu setidaknya secara sederhana maka diharamkannya al-maisir itu dilihat dari 2 aspek. Dilihat dari aspek sifat yang melekatnya gitu. Yaitu adanya taruhan, bade sok sholat bade tara, lamun ngalakukeun kitu nya anggar haram gitu. Seperti itu. Yang kedua dilihat dari aspek faktor yang lain. Faktor yang lain yaitu menimbulkan permusuhan, menimbulkan kebencian, menghalangi dari mengingat Allah, dan juga menghalangi atau membuat lalai dari pelaksanaan sholat, pelaksanaan ibadah. Tidak ada taruhan tetapi membuat lalai sholat, tidak ada taruhan tetapi menimbulkan permusuhan, kebencian, tetap saja sama diharamkan. Tetap saja sama diharamkan. Karena apa? Bukan sifatnya tetapi faktor yang lainnya, faktor luar. Yang mungkin bahasa Ibnu Katsir disebutnya haram aridi, haram secara aspek luarnya. Naon zat nama halal gitu, permainan catur nama halal, tetapi haramnya itu aridi karena ada aspek atau faktor dari luar, yaitu menimbulkan permusuhan, kebencian dan lain sebagainya. Bahkan kita bisa lihat sendiri catatan para ulama, terutama ulama besar Persatuan Islam, yaitu Tuan Hasan rahimahullah, ketika beliau menyebutkan permainan yang bisa mendidik kepada maksiat atau mendidik kepada meninggalkan juga melalaikan perintah Allah, wajib dijauhi oleh orang yang merasa dirinya akan meninggalkan, akan melanggar perintah Allah dengan sebab bermain itu. Berarti kalau bahasa ahasan mah nuki mah bisa diukur sorangan, istilah kasarna gitu. Adapun orang yang rasa dirinya tidak akan tergelincir itu, tidak ada halangan bermain. Jadi ieu mah bisa diukur sorangan. Bisa diukur sorangan. Seperti begini kita bermain. Sok bade make laptop, HP atau catur gitunya secara klasik, permainan klasik dan lain sebagainya. Ketika kita rasa permainan tersebut akan melalaikan, akan meninggalkan perintah Allah, maka wajib dijauhi. Berarti haram gitu. Tetapi ketika kita rasa itu tidak akan membuat kita lalai akan perintah Allah, maka kita boleh melakukan permainan tersebut. Bahasanya bisa dicek atau diintrospeksi pada diri sendiri. Sok salila main kumaha rasana gitu. Ari salila main salat sok kaliwatara gitu istilah kasarna. Ari salila main suka ada permusuhan di antara yang bermain tidak gitu. Ketika kita sudah introspeksi ternyata masih ada sifat-sifat tersebut, maka wajib untuk dijauhi gitu. Bahasa Hasan seperti itu. Ketika kita sudah rasa bisa menghindari perasaan atau sifat-sifat tersebut, sikap-sikap jelek seperti itu, maka boleh. Jika gitu itu. So kurang introspeksi ayeuna. Permainan yang ada sekarang, bahkan mungkin yang berkembang ya, sesuai dengan zaman teknologinya, maka kenyataannya sangatlah rentan. Fakta, mengobrolkan fakta. Ngobrolkan
ngalangit urang ngabumi heula, ngobrolkeun fakta realita. Kenyataannya sangat rentan terkena dengan keharaman dari aspek yang lain, dari faktor luar. Terutama dengan adanya permainan multiplayer game online yang bisa bermain orang Indonesia main jeung orang Zimbabwe gitu, orang luar negeri gitu. Abong terkenal gitunya, main hajar we ngomong goblok teh asa geus ngeunaheun gitu nya. Da bae da ka orang luar da terkenal gitu. Atau dengan antar kota berbicara kasar itu da asa bae da terkenal ieu kajeun we gitu di kata-kata kasarnya itu sangat lekoh itu diucapkan, dikeluarkan gitu. Karena apa? Karena ada terkenal ieu gitu. Situ oge dek ngambek oge da moal ngudag ka Bandung sugan gitu. Moal nyeri hate gitu. Ditakdirkeun nyeri hatena oge da sok ngajak gelut oge nyasok mangga di daguan di Bandung da moal daekeun gitu. Orang Sumatera ka Bandung gitu. Seperti itu. Karena ada faktor yang demikian, ieu mah ngobrolkeun fakta sakali deui rentan gitu. Sangat rentan. Makanya bahasa Ahsan sangat pas sekali. Lamun dirasa bakal goreng ku main game teh haram berarti gamena. Lamun dirasa moal nanaon berarti boleh gitu. Seperti itu. Kalau melihat kenyataannya memang rentan lah gitu. Memang rentan. Eleh ngomong kasar. Meunang ngomong kasar. Dek kumaha atuh teu ngomong kasarna gitu nya. Seperti itulah gitu. Eleh nyalahkeun batur ngomong kasar sugan kumaha gitu nya. Seperti itu. Menjalin silaturahmi di game online sugan gitunya hayang gitu. Oh tidak apa-apa, tidak mengapa kamu jelek juga, ayo kita main-main aja gitu. Dan tedang-undangna teh hayang menang we gitu. Lamun eleh ku sabab si eta karena dia toksik gitunya. Karena dia tidak pandai, jadi tim kita kalah misalkan. Kan dicarekan, dibully dan lain sebagainya, kata-kata kasarnya keluar. Lamun baturan deket mah mungkin gitu. Tapi karena ini gamenya multiplayer bisa antar negara, antar kota, kusabab terkenal main habek we gitu. Seperti itu sekali di rentan. Sanes kuna naon, rentan unggul. Jadi saya sarankan mengacu kembali kepada perkataan ulama besar kita yaitu Allahu yarham Ahsan. Jika dirasa permainan ini menimbulkan akhlak yang jelek, jika dirasa permainan ini tidak mengubah cara bicara kita yang kotor, maka mesti dijauhi. Lamun teu bisa ngajalin silaturahmi, atau minimal cicing we atuh gitu. Diam tong loba nyarita gitu, main mah main we gitu. Eleh menang biasa gitu. Seperti itu, minimal seperti itu, maka itu boleh dimainkan. Tetapi sekali jika ini sangat rentan membuat kita terjerumus setelah kita introspeksi beberapa kali, maka itu mesti dijauhi. Kajeun nu offline we lah gitu. Ari nu multiplayer atau online lieur keneh jang urang mah matak ngajieun stres, matak ngajieun urang ngaluarkeun kata-kata kasar, matak ngajieun urang jadi goreng gitu. Karena akhlak urang mendingan nu offline we, pou atuh nah. Kaleci atuh nah. Gitu. Layangan gitu. Terserah lah gitu yang hal-hal yang seperti itu sok we lah gitu. Tapi lamun ketika sudah memang bisa dijaga gitunya dan lain sebagainya, bahkan mungkin kalau lebih bagus dijadikan program misalkan ya di Pemuda gitunya. Adanya permainan ajang gitunya. Jadikan program demi menjalin silaturahmi antar PC itu lebih baik kan gitu. Lebih baik. Kan lamun aya nu toksik tak kepret gitu manya Pemuda ngomong gitu pedah eleh gitu. Pan ajang silaturahmi. Manya mudah menang jeung eleh ajang silaturahmi teh. Seperti itu gitu. Nah, khotiman rahimakumullah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan sebagai pertemuan terakhir terkait dengan terkait dengan pembahasan Al-Maisir. Mungkin ada sedikit pertanyaan dari ikhwatu iman. Enggak? Ini kan tentang undian lah ya. Undian.
antara bedanya undian yang boleh dengan yang terindikasi qimar gitu. Seperti Rasulullah itu mengundi istrinya kan ketika mau diajak berperang. Itu gimana membedakan? Ya, Qur'ahnya. Ya, ada yang bertanya terkait dengan undian, terkait dengan qimar. Yang mana undian yang diperbolehkan, kemudian yang mana undian yang yang tidak boleh. Mana undian yang haram, mana undian yang boleh. Sebagaimana pernah disebutkan gitu ya, dalam suatu hadis diriwayatkan ketika Nabi mengundi para istrinya untuk ikut berperang, itu juga kan sama undian gitu. Undian yang mana atau yang bolehnya dan juga mana yang haramnya. Nah, ini dikembalikan kepada sifat yang melekat dari al-qimar dan juga al-maisir itu sendiri, yaitu yang kalah diharuskan menyerahkan sesuatu kepada yang menang, atau yang menang diharuskan mendapatkan sesuatu dari yang kalah. Ketika kita melihat undian Nabi, yang bahasa Nabi itu disebutnya qur'ah, aqro'a, qur'ah. Jadi bukan qimar tetapi qur'ah. Nabi mengqur'ah, mengundi siapa di antara istrinya yang bisa ikut berperang dengan Nabi. Undian tersebut kenapa dibolehkan? Dikarenakan tidak ada istilahnya satu pihak yang dizolimi gitu. Nabi itu istri Nabi itu semuanya punya hak yang sama. Punya hak yang sama. Dari nomor A sampai nomor Z-nya semuanya punya hak yang sama. Ketika haknya sama, tidak ada yang dirugikan, siapapun yang menang, siapapun yang kalah, tidak akan ada yang rugi gitu. Karena dari pokoknya memang haknya sama gitu. Tetapi ketika undian ini termasuk ke dalam qimar, maka masing-masingnya punya hak yang berbeda gitu. Ketika memang yang kalah, maka dia akan untung, dan yang kalah dia akan rugi, dan yang menang dia akan untung. Contohnya seperti ini. Mengundi ketika kita undian berbayar gitulah, lamun ayeuna mah yang termasuk ke dalam qimar, kita membayar 100.000 dengan harapan nanti di undian kita akan mendapatkan uang 10 juta atau sekian juta lah gitu, ku daftar 100.000 teh. Dengan adanya daftar 100.000 yang nanti dijadikan hadiah undian, maka ini akan termasuk qimar. Kenapa qimar? Kita dirugikan. Nu 100.000 orang ke mana gitu. Seperti itu gitu. Nu 100.000 orang ke mana? Lamun orang eleh gitu. Kalau kita kalah. Kalau kita menang, ya haram gitu, uangnya haram. Karena hasil qimar teh ya, hasil undian. Itulah kenapa memang undian antara qur'ah dan juga qimar itu beda. Yang satu semuanya memiliki hak yang sama, maka ketika menang atau kalah pun tidak ada yang dirugikan. Sedangkan yang satu lagi yang termasuk qimar itu ketika yang menang dan yang kalah ada pihak yang dirugikan. Ada pihak yang dirugikan. Orang yang menang tentu akan mendapat banyak keuntungan. Daftarna 100.000 menangna 1 juta sahanu teu untung gitu. Tetapi orang yang kalah daftar 100.000, uang 100.000-nya tidak kunjung datang juga gitu. Tentu itu rugi. Nya ge 100.000, nya ge nu meunangna bakal 1 miliar, tapi angger we rugi 100.000 gitu. Seperti itu mungkin yang bisa kami jawab terkait dengan perbedaan antara qimar dan juga qur'ah. Arisan mah lebih karena akad. Arisan lebih kepada akad gitu. Jadi urusan arisan lebih kepada akad selain dari tadi adanya qimar, lamun praktekna ya undian gitu. Namun prakteknya ya undian. Cukup ya. Khotiman rahimakumullah, insyaallah nanti kita akan bertemu kembali dengan bahasan yang baru. Kita akan pilih terlebih dahulu di antara tema-tema yang ada di dalam tafsir Waimul Bayan. Karena kalau tidak salah ada berapa temanya nutos yang sudah dibuat gitu, sekitar 13 tema yang sudah dibuat. Nanti juga kita akan lihat berapa tema yang sudah kita sampaikan dan juga berapa lagi yang belum, untuk kemudian nanti kita pilih untuk pembahasan selanjutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.